Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada malam ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar, yakni kajian ilmu, yang malam ini kita akan membahas tentang tema an-nasu baina ta'ati wal ma'siyati, yakni manusia antara ketaatan dan kemaksiatan. Tema ini sangat penting untuk kita pahami karena sesungguhnya kita dihadapkan kepada dua hal dalam kehidupan ini. Dihadapkan kepada ketaatan atau ketidaktaatan. Karena itu pada malam ini kita akan baca poin-poin penting terkait dengan hal ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti kehidupan beliau hingga akhir zaman kelak. Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan tema yang baru saja saya sampaikan, beliau mengatakan aqama Allah subhanahu hadzal khalq bainal amri wan nahyi wal aqa'i wal mana'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua makhluknya dalam perintah dan larangan, dalam pemberiannya dan penahamannya. Faftaraku firqatain. Dalam masalah ini terdapat dua golongan, terdapat dua kelompok. Jadi kata Ibnu Qayyim, Allah itu menempatkan kepada semua makhluknya akan perintahnya dan larangannya, pemberiannya dan penahanannya. Sehingga kata beliau, dalam masalah ini manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, firqatun qabalat amrahu bitark, yakni kelompok yang pertama, yakni menyikapi perintah Allah dengan meninggalkannya. Artinya ketika disuruh melaksanakan perintah Allah, dia tinggalkan. Wa nahyahu bil irtikabi. Jika dilarang, dia melanggar. Jadi kalau diperintah enggak mau, dia meninggalkan. Tetapi kalau dilarang, dia melanggarnya. Wa ata'ahu bil ghaflati anisyukr. Ketika menyikapi pemberian Allah dengan lalai untuk mensyukurinya. Artinya semua pemberian Allah dia sikapi dengan
lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man'ahu bis-sakhati, dan menyikapi penahanannya Allah. Allah tidak memberikan kepadanya dengan emosi, dengan marah. Ini kelompok yang pertama. Jadi ketika diperintah dia tinggalkan, ketika dilarang dia langgar. Ketika Allah kasih rezeki padanya, dia tidak bersyukur, lalai untuk bersyukur. Ketika Allah menahan rezekinya, dia dia emosi, dia marah. Kata Ibnu Qayyim, wa haula a'da'u, manusia seperti ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Tipe seperti ini a'da'u adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, wa fihim min adawati bihasbi ma fihim min dzalik. Yakni di dalam dirinya ada penantangan, ya, sesuai dengan kadar penantangan itu. Jadi orang yang enggak mau melaksanakan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, yang suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketika Allah kasih kemudahan rezeki dan lain sebagainya, dia lalai untuk bersyukur. Kemudian kalau Allah tahan rezekinya, dia akan marah. Kata beliau, ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang mengatakan innama nahnu abidu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Fa in amartana sarana ila ijabah. Jika engkau memerintahkan kepada kami, kami akan cepat melaksanakan. Wa in nahaitana amsakna nufusana wa qafafnaha amma nahaitana an. Jika engkau melarangnya, ya Allah, aku akan menahannya dan aku akan menjauhinya. Wa in ata'taina wa in a'taitana hamidnaka. Jika engkau memberikan kepada kami, ya Allah, kami akan memujimu, ya Allah. Wa syakarnaka, dan kami akan bersyukur kepadamu. Wa in mana'tana tadarra'na ilaika wa dzakarnaka. Jika engkau menahan, ya Allah, menahan pemberiannya terhadap kami, maka kami akan berdoa kepadamu, ya Allah, dan kami akan selalu mengingatmu. Jadi sangat kontradiktif sekali, sangat berbeda sekali dengan yang pertama tadi. Kalau yang kedua, ketika diperintah dia cepat, ya. Ketika dia larang, dia langsung nahan untuk tidak melaksanakan apa yang Allah larang tersebut. Ketika Allah memberikan kepadanya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukurnya begitu besar. Kemudian kalau Allah menahan rezekinya, dia tetap akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berzikir kepada Allah, dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, "Falaisa baina haula wa bainal jannah." Tidak ada yang menghalangi kelompok yang ini, golongan yang ini kepada surga. Tipe seperti ini kata Ibnu Qayyim, orang dengan karakter seperti ini tidak terhalangi dia dengan surga illa sitrul hayatid dunya, melainkan tirai kehidupan. Sehingga beliau mengatakan fa idza mazzaqu alaihimul maut saru ila na'imil muqim wa qurrati a'yun. Jadi orang yang memiliki sifat yang tadi itu, ketika diperintah cepat, ketika dikasih dia bersyukur, ketika dia menahan diri, ketika Allah tahan rezekinya dia berdoa dan begitu. Kata mungkin tidak ada penghalang baginya dengan surga kecuali tirai kehidupan. Apa tirai kehidupan itu? Fa idza mazzaqu alaihim. Jika orang-orang seperti ini meninggal dunia, sara ila na'imil muqim, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Dia akan menimbulkan qurrata a'yun dan kesejukan di dalam diri. Jadi orang yang seperti ini tidak terhalangi dengan surga, hanya nunggu kematiannya. Kalau
Kalau dia sudah mati, kata Ibnu Qayyim, dia akan mendapatkan kenikmatan. Kama anna ulaika laisa bainahum wa bainan nar. Demikian pula untuk kelompok yang pertama tadi, tidak ada yang menghalanginya dia dengan neraka illa sitrul khayal, kecuali tirai kehidupan juga. Fa idza massaqahul maut saru ilal hasrati wal alam. Jika kematian telah datang kepadanya, maka dia akan mendapatkan kerugian, kesengsaraan dan kepedihan. Jadi kalau kita simpulkan, orang-orang yang soleh, dia dengan surga itu sangat dekat. Demikian juga orang-orang yang melanggar perintah Allah, orang yang ingkar kepada perintah Allah, yang tidak bersyukur kepada Allah, dia dengan neraka juga dekat. Hanya meninggal, hanya tinggal menunggu sitrul hayat, yakni apa? Kematiannya. Maka beliau mengatakan, fa idza tasadamat juyushud dunya wal akhirati fi qalbika. Jika tentara dunia dan akhirat itu bertempur di dalam hatimu. Jadi di dalam diri kita ini ada pertempuran sebetulnya. Ya, ada tarik menarik mana yang lebih kuat. Ada yang saling menjatuhkan di dalam diri kita. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jihad yang paling besar itu adalah melawan diri sendiri. Sehingga beliau mengatakan fa idza tasadama juyushud dunya wal akhiratu fi qalbika. Jika bertemu tentara dunia dan tentara akhirat di dalam dirimu, di dalam hatimu, wa aradta an ta'lama min ayyi firqaini anta, dan engkau ingin mengetahui engkau berada di posisi yang mana. Fanzur, maka perhatikan kata ini, ma'aman tamilu minhum. Perhatikanlah kecenderunganmu kepada yang mana. Kecenderunganmu kepada yang mana dengan kondisi seperti ini. Wa ma'aman tuqatil, dan dengan siapa kamu berpihak, bersama siapa kamu berperang. Idza lam yumkinuka wuqufu bainal jasyaini, karena enggak mungkin kamu akan berada di dua kaki, kakimu akan berada di dua tempat. Tidak mungkin kamu berada dalam dua posisi, antara menjadi tentara dunia atau menjadi tentara akhirat. Fa anta ma'ahadihima la mahalat. Engkau harus memilih salah satunya. Mau jadi kecenderungan kita kepada akhirat, kecenderungan kita kepada dunia. Kita mesti memilih salah satunya, kata Ibnu Qayyim. Jadi kalau kita ingin tahu kecenderungan kita, maka perhatikanlah kita berpihak kepada yang mana. Berpihak kepada tentara-tentara yang akan menuju kepada akhirat, atau tentara-tentara yang menuju kepada dunia. Maka ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan ini sungguh berat, kata Allah, illa 'alal khashiyin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang yakin kalau dia akan ketemu dengan Rabbnya,
Dan dia yakinkan dia akan kembali kepada Allah. Jadi kata kuncinya di sini adalah bahwa sesungguhnya ibadah kepada Allah itu akan menjadi ringan, menjadi mudah, menjadi bersemangat ketika hati dan pikiran kita adalah orientasinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecenderungan hati kita kepada dunia, maka sholat itu menjadi berat, sedekah itu menjadi berat, puasa itu menjadi sulit. Semua perintah-perintah Allah itu akan menjadi sangat-sangat berat. Maka Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa yang musuh? Yakni orang-orang yang meyakini kalau dia akan ketemu dengan Rabbnya. Jadi untuk bisa memiliki khusyuk dalam sholat, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berorientasi kepada surga Allah, kepada akhirat. Sebab kalau tidak seperti ini akan susah orang itu bisa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok yang kedua ini, kata Ibnu Qayyim, yakni kelompok yang ketika diperintah dia cepat melaksanakan, ketika dilarang dia cepat menahan diri, ketika dia dikasih oleh Allah dia bersyukur kepada Allah, ketika Allah menahan rezekinya dia tetap berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kata beliau, kelompok yang seperti ini sadar bahwa hawa nafsu itu adalah tipuan. Nafsu yang melekat di dalam dirinya itu senantiasa menggerogotinya. Fahulifu. Maka orang yang seperti ini akan menyelisihi hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu yang bersama kita, yang membisikkan-bisikkan pikiran, yang memasukkan kepada hati kita, pada orang yang pada kelompok yang kedua tadi, dia menyadari bahwa hawa nafsu itu pun dan dia akan menyelisihinya. Wastansahu akla fasyawaruhu. Dia akan meminta nasihat kepada akalnya sebelum dia melaksanakannya. Jadi yang namanya hawa nafsu ini gak pernah membiarkan kita itu nyaman, gak akan pernah membiarkan kita dalam kondisi tenang. Dia terus artinya kalau kita lengah akan kehantam sama dia. Kemudian wa farraqu qulubahum lil fikri fima khuliqu lahu. Dan orang kelompok yang kedua ini dia selalu mengosongkan hatinya, memfokuskan hatinya untuk memikirkan tentang tujuan penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan diri. Jadi fokus kepada penciptaan dirinya, tujuan penciptaan dirinya. Sebab kalau orang ini sudah lupa kepada tujuan penciptaannya, maka punya potensi untuk mengalami kondisi yang menyakitkan. Karena dia akan keluar dari rel jalan yang sebenarnya. Apa tujuan hidup itu? Tujuan penciptaan kita. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Dijelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan, perbuatan, lahir maupun batin.
Sehingga golongan kedua ini dia akan melakukan semua aktivitasnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadi puncak dari apa yang dia tuju. Tidak ada yang lebih penting dalam hidupnya kecuali Allah. Tidak ada yang lebih prioritas dalam hidupnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau kita renungkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kita akan melihat sesuatu yang kalau kita bandingkan dengan diri kita, ibarat langit dan bumi saking jauhnya. Apa kata Ibnu Qayyim? Sahabat Nabi itu dia berada di puncak amal soleh. Dia berada di puncak amal soleh. Dan dia berada di puncak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan salah satu ciri orang yang bahagia, kata Ibnu Qayyim, adalah dia beramal soleh tapi dengan itu bersama dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat para sahabat, tahajudnya, sedekahnya, jihadnya dan lain sebagainya, tapi rasa takutnya kepada Allah demikian kuat. Adapun kita, kata Ibnu Qayyim, kita menggabungkan kekurangan amal dan kelalaian bersamaan dengan merasa aman. Jadi tanda-tanda orang celaka, kata beliau, dia beramal sedikit, lalai dengan amalnya, tapi merasa aman dengan semua itu. Kita lihat Ibnu Qayyim menulis kitab ini kurang lebih 600 tahun yang lalu. Beliau sudah bicara kondisi seperti ini. Beliau mengatakan, adapun kita, kata Ibnu Qayyim, kita ini amalnya sedikit, ya, lalainya banyak, tapi merasa aman. Itu 600 tahun yang lalu. Bagaimana kalau beliau ada pada hari ini? Pada kita hari ini. Maka kata beliau, wa jawarihum lil amali bima umiru bih. Orang yang seperti ini, dia mengerahkan anggota badannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penglihatannya, pendengarannya, pikirannya, hatinya, semua anggota badannya digunakan betul-betul dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada celah di dalam dirinya kecuali bagaimana ketaatan itu hadir di dalam kehidupannya. Wa arfatahum li imaratiha bima ya'muru manazilahum fil akhirah. Dia mengalokasikan waktunya untuk membangun rumah-rumahnya nanti di akhirat. Ini lihat orang-orang zaman dahulu. Jadi gak ada yang lebih penting dari akhirat, gak ada yang lebih penting dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prioritas hidupnya itu adalah akhirat. Ya. Prioritas hidupnya adalah akhirat. Maka ketika orang sudah seperti itu, dunia itu menjadi sangat kecil. Dunia itu menjadi remeh. Dunia itu menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi. Maka mereka betul-betul berlomba-lomba bagaimana untuk meraih kehidupan akhirat. Wastashilu ala sur'atil ajal bil mubadarati ilal a'mal. Dia menyadari bahwa sesungguhnya ajal itu sangat dekat,
sangat cepat. Ajal itu sangat, sehingga dia menyibukkan diri untuk beramal. Orang yang punya kesadaran akan akhirat, ya, yang betul-betul tujuannya akhirat, kesadarannya bahwa kehidupan ini cepat itu sangat kuat sekali. Sangat cepat sekali kehidupan itu, sangat cepat sekali itu muncul di dalam dirinya. Dia punya kesadaran itu. Sehingga Muhammad mengatakan wasakun dunya wa qulubuhum musafaratun anha. Orang ini memang tinggal di dunia, tapi rohnya sudah melanglang meninggalkannya. Fisiknya memang di dunia, tapi rohnya sudah pergi meninggalkan dunia. Jadi kalau kita bisa bayangkan betapa sibuknya mereka dengan urusan-urusan akhirat. Betapa sibuknya mereka untuk memenuhi setiap waktunya dengan amal-amal soleh. Sehingga kata beliau, badannya, fisiknya dia memang tinggal di dunia, tapi ruhnya sudah pergi meninggalkan dunia. Wahtammu billahi wa ta'ati. Ya. Dia betul-betul memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Jadi prioritas hidupnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wahtammu billahi wa ta'atihi ala qadri hajatihim ilaihi wa tazawwadu lil akhirati ala qadri muqamihim fiha. Dan dia menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk tujuan akhirat, menyiapkan bekal akhiratnya ala qadri muqamihim fiha, sebagaimana dia tinggal berapa lama. Artinya menyiapkan bekal akhiratnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulul albab. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, wahai orang-orang yang berakal. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan takwa ini, ya, Allah mengatakan wattaquni ya ulul albab. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Salah satu sifat orang bertakwa adalah al-khauf minal jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan tadi, kalau para sahabat itu ibadahnya luar biasa, tapi puncak takutnya kepada Allah juga sangat luar biasa. Maka kita lihat kalau di zaman kemasan Islam, di zaman generasi terbaik, kalau disuruh jadi gubernur, disuruh jadi hakim, padahal ada yang mau. Ya. Mereka menolak kecuali dipaksa. Nah, kita bayangkan dengan sekarang, ini gratis suruh jadi gubernur, tidak mau. Tidak usah kampanye, tidak usah bikin baliho, langsung jadi gubernur, tidak mau. Nah, kalau kita sekarang, ya, ini bedanya dengan mereka. Maka kata beliau, wa tazawwadu lil akhirati ala qadri muqamihim fa'ajjala lahum subhanahu min na'imil jannah. Katanya kata Ibnu Qayyim, orang dengan karakter seperti ini, maka Allah datangkan kenikmatan surga kepadanya. Ya tenang. Ya. Mau ada uang, tidak ada uang, tenang. Ya. Mau ada ini, ada itu, tetap tenang. Semua urusan menjadi mudah. Kenapa? Karena fokusnya adalah kepada akhirat. Bayangkan kalau Nabi SAW mengatakan
Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang memahami hadis ini dan sudah nancep ke kalbunya, gak minat sama urusan dunia. Dia tidak akan berpayah-payah dengan urusan dunia. Kenapa? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sementara kita lihat hari ini, saudara kita yang muslimah kerja di toko, di perusahaan, ya, mereka harus buka jilbabnya, padahal gajinya ya dimakan seminggu habis kan. Ditukar dunia dan seisinya. Artinya kalau seseorang memahami tentang hakikat kehidupan ini dengan betul sebagaimana para sahabat, maka dunia ini menjadi sesuatu tidak menarik sama sekali. Enggak ada daya tariknya dunia ini. Wa raiha an ansahu bi nafsi wa aqbala bi qulubihim ilaih. Dan Allah akan menyegerakan kenikmatan surga kepadanya dan mereka merasa senang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memalingkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a ala mahabbati wa syawaqahum ila liqa'i wa ni'amihim biqurbihi. Dan Allah menyatukan rasa cinta dan rasa rindu untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan hati orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, rasa rindunya untuk ketemu Allah itu begitu sangat kuat. Wa farqa qulubuhum amma mala'a quluba ghairihim min mahabbatid dunya. Dan Allah kosongkan hati orang seperti ini untuk cinta kepada dunia. Wa hammi wal hazni alal fawtiha. Allah kosongkan hati orang ini untuk cinta kepada dunia, resah dan gelisah urusan dunia. Nah, kita kalau orang sudah punya jiwa seperti ini, tentu dia akan berada dalam kondisi hidup yang tenang, yang damai dan lain sebagainya. Maka jamaah Masjid Ridwan rahimakumullah, apa yang kita bahas pada malam ini memberikan satu gambaran yang sangat penting bagi kita, bahwa sesungguhnya di kehidupan kita akan menemukan 2 kelompok yang ada. Kita mau memilih yang mana? Memilih menjadi tentara akhir yang dengannya Allah memudahkan semua urusan kita, atau kita menjadi tentara dunia yang kita akan tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Karena itu beliau mengatakan, innama yajidu musyaqqata fil talqin ma'lufa wal awa'id man taraka li ghairihi. Beliau mengatakan, sesungguhnya seorang yang menemukan kesulitan untuk meninggalkan keburukan-keburukan, pada hakikatnya dia meninggalkannya tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kondisi kita hari ini, kalau kita betul-betul ingin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, amma tarakaha shadiqan mukhlisan min qalbi lillah. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan keburukan-keburukan karena Allah
jujur hatinya, ikhlas hatinya, fa innahu la yajidu fi tarkiha musyaqqatan illa fi awwal, maka dia tidak akan menemukan kesulitan, tidak akan menemukan kesulitan kecuali pada awalnya saja. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Jadi kembali kepada pembahasan awal bahwa dalam kehidupan ini ada yang taat, ada yang maksiat. Maka kita diminta untuk terhindar dari kemaksiatan dan menuju kepada ketaatan. Nah, di saat orang ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh perjuangan. Maka beliau mengatakan, orang yang menemukan banyak kesulitan saat dia meninggalkan keburukan-keburukan itu, pada hakikatnya dia tidak dalam rangka meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata beliau, orang yang betul-betul jujur hatinya, ikhlas hatinya,
dalam meninggalkan keburukan-keburukan itu, fa innahu la yajidu fi tarkiha musyaqqatan illa fi awwali wahlatin liyumtahan. Dia akan menemukan kesulitan, dia tidak akan menemukan kesulitan itu fi awal, kecuali illa fi awal, kecuali pada saat awal-awalnya saja. Ya. Contoh misalnya orang yang kerja di kantor, di instansi, ya, yang mungkin banyak penyalahgunaan wewenang di situ, baik dilakukan oleh staf yang paling bawah maupun yang paling atas. Sementara kita punya iktikad, kita punya keinginan untuk keluar dari penyalahgunaan wewenang itu. Pada awalnya kita akan dibully, ya, pada awalnya akan dibully. Soal kamu itu mau kemana? Kadang seperti itu. Kata Muqayyim itu pada awalnya saja kan seperti itu. Tapi kalau dia jujur seperti itu, maka kata beliau mengatakan itu hanya pada awalnya saja. Untuk apa? As-sadiqun huwa fi tarkiha am kadhibun. Untuk menguji apakah dia jujur. Mau meninggal keburukan itu hanya sekedar omongan saja, dusta saja. Fa in sabara ala tilka musyaqqati qalilan istahalat ladzat. Dia hanya membutuhkan kesabaran sebentar, yang kemudian dia akan mendapatkan, akan diganti dengan kelezatan. Itu tentu hidup di zaman fitnah seperti kita hari ini butuh apa? Kesungguhan ekstra untuk tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang yang bermudah-mudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah antara hak dan batin itu sudah abu-abu, maka seringkali orang yang ingin berada di jalan yang hak tertipu dengan kondisi seperti ini. Maka sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, pentingnya ilmu dini, pentingnya ilmu agama ini. Ya. Karena ilmu ini akan mencegah kita, oh ini salah, oh ini benar, oh ini syubhat, oh ini batil. Agama ini ilmu ini. Maka kata Imam Ahmad, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Nah, sementara kita lihat para pemangku kewenangan, para pemilik kewenangan seringkali tidak paham dengan ilmu agama. Lantas bagaimana dia bisa keluar dari hal-hal yang buruk tersebut? Kalau yang buruk itu dia dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, seolah-olah itu baik. Seolah-olah itu baik. Maka kata beliau, man tarakaha syai'an lillah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah, artinya dia meninggalkan bukan karena Allah. Allahu khairan minhu. Allah akan pasti ganti dengan yang lebih baik. Iya. Dikiranya mendalimi orang itu dengan cara menipu, dengan mendalimi ini dan sebagainya, uang yang dimakan, yang dia dapat habis, dikiranya dapat membahagiakan dirinya, menenangkan keluarganya. Kata Muqayyim, kalau dia tinggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan kita lihat apa ganti yang lebih baik. Ini yang mungkin tidak pernah terfikir dalam diri kita. Apa sih ganti yang lebih baik itu? Apa yang akan Allah ganti yang lebih baik itu? Mungkin logika kita, perasaan kita gak nyampe dengan pendapatnya Ibnu Qayyim.
Kita nggak kebayang orang menganggap yang gantinya lebih baik itu kayak apa ya kan? Apakah itu ganti yang lebih baik itu kata Ibnu Qayyim? Wa ajallu ma yu'awwidu bihi al-unsu billah. Hati itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada hubungannya dengan dunia. Kalau kita mungkin ganti yang lebih baik, mungkin yang tadinya tidak korupsi 1 juta, Allah ganti dengan 100 juta. Gak mendalimi orang, Allah akan ganti dengan ini. Tapi kan mungkin ganti yang lebih baik itu al-unsu billah. Merasakan ketenangan saat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu, merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tumaninatu qalbi, merasa tentram hatinya saat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatuhu wa nasyatuhu, dan hati orang yang kembali kepada Allah itu semakin kuat. Wa nasyatuhu, semakin semangat. Wa faruhu, dia semakin gembira. Wa ridho an rabbi ta'ala, dan dia ridho kepada Allah, dan dia ridho atas apa yang Allah takdirkan untuknya. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lihat pendapat-pendapat seperti ini. Ya, kalau kita lihat ternyata ketenangan, kebahagiaan sama sekali tidak diukur dengan materi yang melekat pada diri seseorang, tapi diukur bagaimana hati ini bekerja. Bagaimana hati kita bekerja, itulah kebahagiaan. Maka ketika Ibnu Qayyim mengatakan ganti yang lebih baik itu adalah sangat merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak bisa ditukar dengan nilai nominal apapun. Orang yang merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia sendiri, saat dia duduk, saat dia berbalik, saat dia musafir, saat dia bekerja, saat dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak kebahagiaan. Ini adalah kebahagiaan. Jadi ukuran standar kebahagiaan itu adalah bagaimana hati ini merasa dekat dengan Allah, bagaimana hati ini memiliki semangat cinta kepada Allah, tentram hati kita saat bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, aghban nas man dhalla fi akhir safari. Sungguh orang yang paling dungu, kata Qayyim, adalah orang yang tersesat di akhir perjalanannya. Kita ini kan berada di akhir perjalanan. Dan orang yang paling dulu adalah orang yang tersesat di akhir perjalanannya. Waqad raqiba manzil, padahal surga itu sangat dekat kepada diri. Kalau pakai bahasa ekstrimnya, 50 tahun lagi kita yang ada di tempat ini, wallahu a'lam bishawab, mungkin sudah tidak ada. Ya. Anggaplah 100 tahun lagi kita yang ada pada malam ini, insya Allah sudah tidak ada lagi. Betapa sangat 100 tahun itu dekat. Ya coba kita rasakan kita hari ini. Tiba-tiba sudah usia sekian, tiba-tiba sudah segini. Kita tadinya tidak punya anak, tiba-tiba anak kita sudah besar. Pemilu sudah berapa kali? Ya kan? Cepat sekali ini. Nah, tiba-tiba saya punya murid yang SD, ketemu sudah kuliah, sudah lulus kuliah. Kemarin sekolah di SD, kumpul-kumpul, sekarang sudah kuliah. Maka kata Ibnu Qayyim, aghban nas man dhalla fi akhir safari. Orang yang paling dulu adalah orang yang paling orang yang tersesat di akhir perjalanannya. Nah, dunia ini adalah akhir safar kita, perjalanannya kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah semua memudahkan kita semua untuk meniti jalan yang hak, sehingga Allah memudahkan kita untuk memasuki surga. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.